Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Alifah dengan NPM 3116 dan rekan-rekan saya Hanania Inawati dengan NPM 3084, Septian Yuda Saputra dengan NPM 3095, Arin Yusifa dengan NPM 3102, dan Desi Putri Faiza dengan NPM 3108. Di sini kami akan membahas diskusi terkait topik perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Sebelumnya, perilaku konsumtif sendiri adalah kecenderungan individu atau masyarakat untuk membeli barang dan jasa lebih dari yang dibutuhkan. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh tren, media sosial, serta iklan-iklan. Sedangkan ketergantungan impor adalah kondisi di mana suatu negara bergantung pada barang dan jasa yang diproduksi oleh luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketergantungan impor akan berpengaruh terhadap perkembangan industri lokal. Selanjutnya, masuk ke topik diskusi kelompok yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia? Jawabannya, perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan produk impor dengan cara yang berbeda. Baby boomers cenderung memilih produk impor yang terbukti berkualitas tinggi, seperti kendaraan dan elektronik. Generasi X lebih memilih barang yang praktis dan efisien, seperti alat elektronik dan peralatan rumah tangga impor. Sementara itu, generasi milenial dan generasi Z memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi, terutama terhadap produk teknologi terbaru, fashion, dan barang yang mencerminkan gaya hidup mereka. Pengaruh media sosial dan tren global semakin mendorong generasi muda untuk lebih banyak mengimpor produk luar negeri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Generasi milenial dan generasi Z memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan ketergantungan impor. Mereka sangat terpapar oleh tren global melalui media sosial, influencer, dan e-commerce, sehingga lebih sering membeli produk luar negeri yang dianggap lebih modern dan berkualitas. Selain itu, mereka memiliki preferensi terhadap barang teknologi mutakhir, fashion internasional, serta produk yang sesuai dengan gaya hidup digital dan sosial mereka. Saya akan menjelaskan yang ketiga. Pertanyaannya, faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia? Bagaimana industri lokal dapat meningkatkan daya saing mereka? Jawaban kami, produk lokal sering kalah bersaing dengan produk impor karena beberapa faktor, seperti kurangnya inovasi, kualitas yang dianggap lebih rendah, harga yang tidak kompetitif, serta branding yang kurang menarik. Selain itu, produk impor lebih mudah diakses melalui marketplace global dan seringkali lebih murah karena diproduksi dalam skala besar. Untuk meningkatkan daya saing, industri lokal terus berinovasi dalam kualitas dan desain produk, meningkatkan efisiensi produksi agar harga lebih kompetitif, serta memperkuat strategi pemasaran melalui media sosial dan influencer. Berikutnya, bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang? Kebijakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor? Menyeimbangkan manfaat impor dalam jangka pendek dan dampaknya dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan strategi yang tepat. Dalam jangka pendek, impor dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa diproduksi dalam negeri. Namun dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan dengan mendorong industri lokal agar lebih kompetitif. Kebijakan yang perlu diambil meliputi insentif bagi industri dalam negeri untuk berinovasi, regulasi impor yang lebih ketat untuk melindungi produk lokal, serta dukungan bagi UMKM agar mampu bersaing. Selain itu, kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung produk lokal juga diperlukan. Selanjutnya nomor 5, bagaimana cara mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal? Mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal dapat dilakukan melalui edukasi peningkatan kualitas produk, serta strategi pemasaran yang lebih menarik.
Selain itu, kampanye nasional yang menggandeng influencer dan tokoh publik juga dapat membantu meningkatkan citra produk lokal. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi produsen lokal untuk terus berinovasi, serta memperluas pasar produk lokal melalui berbagai kebijakan yang mendukung industri dalam negeri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk memilih produk lokal dibandingkan produk impor. Itu tadi hasil diskusi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Perilaku konsumtif lintas generasi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap permintaan produk impor. Generasi milenial dan Gen Z memiliki peran terbesar dalam meningkatkan ketergantungan impor karena paparan tren global, media sosial, dan preferensi terhadap produk luar negeri yang dianggap lebih modern. Produk lokal sering kalah bersaing dengan produk impor akibat kurangnya inovasi, harga yang kurang kompetitif, dan branding yang kurang menarik. Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah perlu mendorong industri lokal dengan insentif, regulasi impor yang lebih ketat, serta kampanye nasional yang mendukung produk dalam negeri. Edukasi konsumen, peningkatan kualitas produk, dan strategi pemasaran yang efektif juga menjadi kunci untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.